Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, jumpa lagi di channel My Engineer _ID. Ya, kali ini ada sebuah modem fiber optik punya Iconet. Namun pada video kali ini saya tidak akan nge-review atau gimana cara konfigurasinya. Tapi yang saya bahas sekarang adalah masalah konsumsi daya dari modem ini. Seperti yang teman-teman tahu, modem itu digunakan selama 24 jam setiap harinya dan tidak akan mungkin dimatikan. Nah, di video saya mengenai Iconet itu banyak banget yang bertanya bahwa apakah tagihan listrik bakalan naik atau tidak jika menggunakan modem seperti ini. Jadi mungkin banyak yang masih menggunakan MiFi atau yang menggunakan Telkomsel Orbit ya. Jadi kalian memilih seperti itu karena bisa dibilang konsumsinya lebih rendah menurut mereka. Untuk itu, saya akan melakukan pengujian dan pembuktian seberapa besar sih konsumsi pemakaian listrik dari modem fiber optik seperti ini. Jadi, untuk mengetahui daya listrik, itu kita akan gunakan wattmeter seperti ini. Tapi karena ini masangnya susah, karena harus ke panel, jadi saya gunakanlah yang model seperti ini saja. Ini lebih kepada pengukuran sifatnya individual. Jadi kita bisa ukur berapa konsumsi daya dari perangkat elektronik menggunakan alat ini. Sekarang saya akan coba nyalakan alat ini dulu, karena ini tidak jadi saya pakai. Saya akan nyalakan alat ini ke stop kontak. Nah, di alat ini juga ada cost ya, atau biaya. Jadi ini kita bisa setting biayanya seperti ya, berapa untuk bulanannya. Ini watt. Kemudian KWH-nya ini sudah saya tes nih, waktu nyalanya 17 jam. Jadi belum masuk 1 hari. Ini saya lakukan pengujian dulu dengan alat ini. Apakah bisa divalidasi atau tidak. Pertama saya akan coba nyalakan chargernya saja, jadi tanpa saya hubungkan ke perangkat atau modem fiber optiknya. Nah, bisa teman-teman lihat, itu belum ada pengukuran wattnya. Ini arusnya, teman-teman lihat. Untuk ampernya itu masih 0, padahal mode chargernya udah kecolok. Ini wattnya enggak. Oke. Nah, ini watt yang sebelumnya. Jadi ini watt yang saya gunakan untuk pengujian cuma 8,1. Watt yang real time yang saya terpasang adalah yang ini. Sekarang saya akan colok ke modem. Kira-kira berapa daya yang belum, tapi untuk FO-nya belum terpasang ya. Saya cuma gunakan untuk pengujian sederhana aja terlebih dahulu. Nanti saya akan coba gunakan untuk 30 hari ke depan. Ini saya nyalakan. Teman-teman lihat, ini udah nyala powernya. Dan konsumsi dayanya hanya 2,2 watt. Tapi ini baru nyala, belum ada indikator lainnya yang terhubung karena fiber optiknya itu masih saya cabut. Untuk saat ini daya yang terukur itu hanya 2,9 watt. Nah, itu udah mulai menyala, semua perangkat di dalam udah mulai nyala. Dan lampu indikator loss menyala merah karena fiber optiknya tidak terhubung. Itu normal. Jadi untuk dayanya itu 4,2. Ini KWH sebelumnya. Untuk arusnya 0,054. Jadi ini adalah 54 mA. Karena 1 ampere adalah 1000 mA. Oke. Sekarang saya akan matikan dulu perangkatnya semuanya. Dan untuk lebih valid lagi, saya akan reset perangkat ini. Jadi saya gunakan
paku Mbak Kunti. Jadi ini pakunya lumayan panjang dan bisa digunakan untuk ngetusuk ubun-ubunnya Kunti biasanya. Yang doyan nonton film Susana pasti tahu lah. Pakunya lumayan panjang. Dan ini akan saya reset di tombol reset seperti ini. Di sini ada resetnya. Nah, ini akan saya reset kembali ke 0. Ini saya kasih lihat yang di KWH ya. Ini KWH-nya masih terrecord. Jadi saya akan reset dengan paku Mbak Kunti. Nah. Oke, semuanya udah kembali 0. KWH udah 0. Untuk tegangan masih tetap terukur karena harus dalam kondisi terpasang ya. Untuk ngereset perangkat ini harus dalam kondisi terpasang ke sumber tegangan. Harus 0. Watt yang low 0. Oke. Nah, untungnya perangkat ini juga mendukung untuk setting biaya. Jadi ini ada cost. Jadi kita bisa lakukan settingan biaya. Tapi sialnya biaya di Indonesia itu kan ini tarif dasar yang Juli September 2022 ya. Jadi tarif dasarnya itu 1.352 untuk 900 WA, 1.444,70 untuk 1.300 WA. Nah, alat ini, kenapa saya bilang sialnya? Alat ini untuk cost atau biayanya itu satuannya cuman sampai puluhan gitu. Jadi sementara untuk transaksi Indonesia itu sampai ribuan ya biaya dasarnya. Seperti ini. Saya akan lakukan settingan cost-nya. Jadi untuk setting cost, tekan dan tahan tombol cost. Nah, kemudian bisa dilihat ya, ini kedip-kedip. Kemudian tekan tombol function untuk melakukan settingan. Berhubung karena Indonesia itu tarif dasarnya ribuan, sementara ini hanya sampai puluhan ya. Jadi ini 0,0000 sen. Berarti kita harus convert ke dolar. Jadi saya akan ambil tarif dasar yang 1000, karena daya rumah saya itu 900 WA, saya akan ambil yang 1352. Jadi kalau kita convert ke dolar itu tarif dasar kita hanya 0,091. Jadi kita akan ubah settingannya. Untuk cost-nya saya akan tahan lagi. Kemudian tekan function, ubah ini ke 9. Nah, seperti itu. Kemudian kita function lagi, dan ini cost-nya udah berjalan. Dan ini artinya untuk settingan tarif dasarnya sudah tersimpan. Dan sekarang bisa tekan cost lagi untuk keluar. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa cek satu persatu, udah tersetting. Untuk biaya cost TDL-nya itu 0,09 atau 9 sen. Dan sekarang saya akan pasang ke modemnya yang akan langsung terhubung ke internet. Nah, ini perangkat modem fiber optiknya sudah terpasang, hanya colokannya belum saya pasang. Dan ini sudah pasang ke colokan dan bisa teman-teman lihat. Saya akan langsung colok aja. Oke, dan kita bisa lihat berapa sih wattnya, dan ini lagi startup dulu. Dan sekarang tanggal 27 Agustus 2022, dan pengujian ini akan kita selesaikan 26 September 2022. Jadi saya akan lihat berapa sih konsumsi pemakaian listriknya. Ini agak sedikit. Oke, ini wattnya 4,5 watt ya, konsumsi dayanya 4,5 watt. Oke, semuanya udah normal. Untuk semua lampu indikator sudah menyala. Ya, sekarang udah tanggal 27 September. Jadi sebenarnya kemarin saya bilang 26 September ya, tapi karena lewat 1 hari, karena kemarin tuh lagi ada kerjaan juga jadi lupa. Dan sekarang udah 31 hari, teman-teman lihat.
Itu daya 31 hari, dan daya konsumsinya itu adalah 3,235 kWh dalam 1 bulan. Nah, jadi ini akan saya lepas dan kita akan lakukan analisa atau perhitungan secara matematis menggunakan rumus yang biasa kita gunakan untuk menghitung biaya penggunaan listrik dari PLN. Jadi ini akan saya lepas dulu. Oke. Ya, jadi ini alatnya sudah saya lepas dari modem. Dan ini sebenarnya masih bisa menyala tanpa harus terpasang ke listrik ya. Jadi kita bisa lihat datanya. Ini data KWH yang terpakai selama 31 hari. Ini 31 hari. Ini kayak kurang kelihatan ya. Ini saya juga bingung. Ntar saya kasih sumber aja biar lebih kelihatan cahayanya. Nah, jadi ini adalah waktu operasionalnya. Jadi ini 31 hari lebih 3 jam 47 detik maksudnya mungkin ya. Nah, ini baru akan kelihatan jika sudah dialiri listrik, dia tidak akan mati-mati sendiri. Jadi selama 31 hari, modem itu konsumsinya 3,235 kWh. Tapi saya masih agak ragu kenapa kok cuma bisa 3,2 kWh. Sementara kalau kita lihat wattnya, yang terendah ini daya terendah dari modem itu 1,9 watt. Kemudian daya tertingginya adalah 5,8 watt. Nah, jadi semuanya terrecord oleh alat ini. Jadi kita bisa analisis parameter-parameternya. Jadi eksperimen ini saya lakukan itu saya murni dari mulai awal sampai akhir aja. Jadi di pertengahan atau tiap minggunya tidak ada saya lakukan pengecekan. Jadi saya terima hasil akhirnya aja. Ternyata hasilnya segini gitu. Jadi kalau kita kalkulasi nilai KWH total selama 31 hari itu 3,2. Kita kali TDL. Nah, TDL sekarang itu masih September, jika daya kita 1300 VA itu 1.444,7 rupiah. Nah, dari sini hasilnya, nah kalau hitung kalkulator kayak gini. Jadi hanya 4.673,6 rupiah. Jadi ini TDL untuk 1300 VA. Jadi ini saya masih meragukan apakah ini valid atau tidak. Karena nggak mungkin gitu kan, konsumsinya 3,235 kWh. Jadi saya akan lakukan pengujian ulang. Jadi saya akan pantau setiap hari atau per minggunya. Kita akan coba lihat ini gimana ya. Soalnya saya lihat di YouTuber-YouTuber lain, alat ini hanya guna untuk mengecek alat listrik sesaat gitu. Jadi, oh daya listriknya sekian, oh daya listriknya sekian. Tidak pernah mereka lakukan dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi ini saya akan gunakan alat ini dalam jangka waktu 1 bulan. Kita akan lihat ini valid atau tidak si alat ini untuk dilakukan pengujian. Jadi saya akan pasang lagi dan tentunya saya akan reset lagi alat ini. Jadi tombol resetnya ada di bagian sini. Saya akan reset lagi. Nah, dia lagi proses reset. Nah, ini sudah mulai nol lagi semuanya. Jadi kita tadi dapat dayanya ini selama 31 hari ya. Ini tanggal ini saya ambil di 27 September 2022. Jadi ini selama 31 hari.
1 hari. Dan nanti ini di bawah sini saya akan bikin pengujian hariannya. Jadi perharinya berapa, jadi kita bisa pantau terus alat ini beneran bisa mengukur dengan valid atau tidak. Karena yang bulan September kemarin itu saya ragukan hasilnya. Nah, untuk bulan Oktober ini saya akan pasang lagi. Jadi ini bisa teman-teman lihat, ini kondisinya masih 0 ya. Ini adalah tegangan. Oke, tegangan, ampernya masih 0, wattnya masih 0. Ini settingan cosnya saya kembalikan ke settingan awal. Ini wattnya dan ini kWh-nya. Nah, itu saya kembalikan ke 0. Jadi sekarang ini adalah tanggal 29 September. Jadi nanti saya akan ambil lagi datanya di tanggal 28 Oktober. Jadi 30 hari. Dan bisa teman-teman lihat, ini untuk settingan D-nya masih 0 dan belum terpasang. Modemnya juga masih dalam kondisi mati. Dan saya akan nyalakan, colok adaptor ke sumber. Dan kita bisa lihat, ini masih dalam kondisi mati ya. Karena powernya belum saya tekan, tombol power belum saya tekan. Kita lihat konsumsinya. Untuk ampere itu belum jalan ya. Ampere belum nyala, karena modemnya juga belum saya hidupkan. Kemudian ini wattnya juga tidak menyala. Untuk waktu juga masih 00. Cuma volt, mendeteksi volt. Sekarang saya akan nyalakan modemnya. Oke. Jadi ini masih baru menyala. Dan belum ada koneksi internet yang terhubung. Nah, itu baru bergerak arusnya. Dan jamnya juga baru mulai jalan, ini sekitar 15-16 detik. Tapi kok cepat ya, ngebut ya. Jadi ini saya mau uji alat ini sekalian, beneran pas atau tidak. Oke, ini masih 0 hari ya, harinya masih 0. Oke, dan modem sudah menyala sempurna, red udah menyala, untuk LAN-nya juga udah menyala, dan semuanya udah normal. Dan kita tunggu di tanggal 28 Oktober. Dan tentunya nanti saya akan juga cek harian atau mingguan nantinya. Nanti saya akan update videonya. Oke, sekarang udah tanggal 2 Oktober. Jadi sebelumnya saya udah pasang ini tanggal 29 September ya. Dan sekarang udah jalan 2 hari. Bisa dilihat. 2 hari, 23 menit, 44 detik. Jadi bagian atasnya itu adalah untuk jam hariannya. Sekarang itu kWh-nya udah kepakai 0,3 kWh dalam waktu 2 hari. Ya, 2 hari 23 jam maksudnya, 23 jam 45 menit. Bukan detik, ini 23 jam. Berarti 15 menit lagi itu udah masuk 3 hari. Jadi ini udah hampir 3 hari sih. Jadi 0,3 dalam waktu 3 hari. Jadi kita tunggu aja. Saya akan pantau 1 minggu lagi. Berarti ini nilainya ini adalah nanti akan berubah jadi K7 atau mungkin bisa lebih ya. Kemudian untuk tegangan harusnya, kemudian wattnya yang low, yang paling rendah itu 2,2 watt, paling tinggi adalah 5,2. Ini ada settingan cos. Nah, ini adalah untuk wattnya kayak kita lihat dicek di kWh aja. Jadi kita tunggu 1 minggu lagi, kira-kira konsumsinya dalam 1 minggu ke depan berapa kWh yang terpakai. Nah, sekarang udah hari ke-10. Dan sekarang udah tanggal 10 Oktober juga.
Nah, jadi KWH meternya udah berjalan 10 hari dan 23 jam. Jam 6 menit. Berarti bentar lagi itu udah masuk 11 hari ya. Ini saya mau cari posisi yang pas untuk kameranya. Oke, ini 10 hari 23 jam 6 menit. Jadi udah jalan 1,155 kWh. Oke, sekarang udah tanggal 19 Oktober. Ya, pukul 9:05 malam. Jadi kali ini saya akan mau kasih lihat teman-teman berapa sih konsumsi daya pemakaian dari modem untuk internetan ini. Jadi kalau di data wattmeternya itu sekarang udah 19 hari. 19 day. Untuk konsumsi kWh-nya sekarang adalah 2 kWh, 2,059 kWh. Dan kita coba cek. Ini voltnya, untuk arusnya 0,054 dan power factor itu 0,33. Ya, sekarang udah tanggal 30 Oktober. Jadi sebelumnya saya pasang KWH meter digitalnya ini tanggal 29 September ya. Tapi di sini tulisannya masih 29 hari 16 jam 34 menit. Nah, ini terjadi karena KWH meter tidak mencatatnya saat terjadi pemadaman listrik. Jadi beberapa hari yang lalu ada pemadaman listrik, sehingga KWH meter hanya mencatat nilainya 29 hari. Tapi saat 29 hari ini, nilai KWH-nya udah 3,109. Dan seperti perhitungan biasanya itu adalah 30 hari kalender ya, 30 hari kalender bukan 30 hari perhitungan mesin. Jadi sekarang saatnya saya udah bisa menghentikan perhitungan dari KWH meter ini dan nanti akan kita coba analisa penggunaan listrik dari modem internet. Oke, saya akan matikan. Dan kita cek wattnya. Oke, sudah 0 semua. Wattnya 0, KWH-nya 3. Untuk tegangan 231. Oke, ini watt paling tinggi 5,2. Dan oke, saya akan cabut dulu. Dan kita lakukan analisa terhadap data yang telah tersimpan di alat ini. Sekarang kita akan lihat hasil KWH meternya. Jadi ini telah saya pasang dari tanggal 29 September sampai 29 Oktober. Jadi ini kelihatan nggak ya? Nah, KWH-nya itu 3,109. Jadi kalau pada KWH meter ini yang koma belakang ini biasanya nggak kebaca. Jadi kita anggap aja 3 KWH. Karena biasanya kalau di KWH meter PLN itu yang biasanya yang ada warna merah itu tidak dibaca ya. Jadi hanya warna hitamnya itu aja yang akan dibaca. Nah, jadi ini komanya kita tidak baca. Jadi bisa jadi ini 3 KWH. Dan sebelumnya itu juga sekitar 3,235 KWH dengan total 31 hari. Nah, jadi yang terbaru ini dari tanggal 29 September sampai 29 Oktober 2022. Nilainya 3,109 kWh.
dengan durasi 29 hari. Ya, ini sebelumnya 31 hari, ini 29 hari. Kenapa 29 hari? Karena itu ada beberapa kali pemadaman listrik di tempat saya, otomatis KWH meter ini tidak membaca. Jadi kita menggunakan perhitungan kalender saja. Jadi dari tanggal 29 sampai tanggal 29 Oktober. Nah, jadi alat ini hanya akan menghitung jika ada beban yang terhubung ke stop kontak ini. Jadi jika tidak ada beban, dia akan tetap nge-save seperti ini. Jadi KWH tetap terbaca seperti ini. Namun tidak akan bergerak, dan di atasnya juga ada waktu ya. Nah, pada saat saya mencabut itu waktunya memang di sekitar 16 jam 35 menit. Jadi tidak bergerak, tidak berubah satupun. Karena titik 2-nya ini juga tidak berkedip-kedip. Jadi kalau titik 2 berkedip itu berarti bebannya aktif. Kemudian ini tegangan ini karena dia terhubung ke sumber, tegangannya akan kelihatan jika saya cabut seperti ini. Tegangannya akan 0. Nah, ini masih bisa kita gunakan tanpa terhubung ke stop kontak ya. Jadi kita bisa ambil data manual atau offline tanpa harus terhubung ke stop kontak. Dan kemarin untuk cost TDL-nya saya ubah ke USD atau dolar, 0,09 dolar atau 9 sen. Tapi kalau nggak hubung ke kontak dia mati-mati sendiri. Dan totalnya adalah 27 sen ya, 0,27 atau 27 sen. Jadi ini price-nya, harga. Nah, sekarang kita akan konversi ke TDL Indonesia. Jadi ini Oktober sampai Desember 2022. Ini adalah data TDL-nya, dan ini data TDL Juli-September. Dan bisa teman-teman perhatikan tidak ada perubahan pada tarif data listrik tersebut. Nah, jadi saya akan gunakan aja yang Oktober-Desember. Jika daya di rumah itu adalah 900 watt, berarti kita menggunakan TDL yang 1352. Jadi kita anggap aja ini 3 kWh. 3 kWh kita kali dengan TDL-nya itu 1352 rupiah, dan didapat hasilnya 4.056 rupiah. Itu untuk daya yang 900 VA. Untuk 1300 itu teman-teman cukup kali dengan TDL yang 1300. Jadi 1300 VA 1044,70. Jadi 3 dikali 1044,7. Dan hasilnya 4.334,1 rupiah. Nah, jadi bisa dibilang konsumsi modem itu sangat murah ya. Jadi kita udah ambil data di bulan September, dari bulan Agustus sampai September, kemudian ini September sampai Oktober, itu KWH terpakai itu tidak jauh beda. KWH-nya selama 31 hari itu 3,235, sementara yang 29 hari itu 3,109 KWH. Jadi tidak terlampau jauh perbedaannya. Berarti bisa dipastikan alat ini mengukur KWH dengan valid karena tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bulan September dengan Oktober. Jadi kalau dipikir-pikir, jika teman-teman buka sebuah usaha WiFi Coin, itu saya pikir itu 20.000 itu bisa untuk 2 bulan ya. Jadi kalau pakai token itu 20.000 itu malah bisa untuk 2 bulan satu modem itu. Amat irit banget untuk menggunakan modem fiber optik ya. Baik itu IndiHome, iConnect,
maupun MyRepublic ataupun Biznet. Itu bebas ya mau pakai yang mana teman-teman. Yang pasti walaupun dia menyala 24 jam, itu konsumsi listriknya amat sangat murah, hanya Rp4.000 teman-teman bayar untuk penambahannya. Nah, mungkin segitu dulu video saya mengenai review konsumsi listrik sebuah modem internet. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau kita mau coba tes peralatan elektronik lainnya selama sebulan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan coba usahakan kalau bisa ya kita coba tes berapa konsumsinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya, dan jangan lupa share ke sosial media teman-teman lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.